Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju aja biar jelas. Ini yang kita bahas saat ini insya Allah sangat-sangat penting diketahui oleh ikhwan, karena bersangkutan langsung dengan martabat guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Ahmad At-Tijani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika wal fawzul 'adzim. Para ikhwan rahimakumullah, dalam agama Islam kita mengikuti agama Islam adalah mengikuti agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama Islam ini adalah agama Allah, bukan agamanya Rasulullah. Jadi dinul Islam adalah dinullah, agamanya Allah, agama yang dipilih dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengemban amanat, mengamalkan dan menyampaikan, dan menjadi uswah tunggalnya, tidak ada duanya. Beliau satu-satunya uswah, contoh dalam mengamalkan agama Islam Allah, yakni agama Islam. Ini yang perlu kita sadari, kita catat dalam hati kita. Islam adalah agama Allah. Jadi dari mana dasar hukumnya? Inna dina indallah al-Islam, agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang direkomendasi oleh Allah untuk diamalkan adalah al-Islam. Kemudian dalam mengamalkan agama Islam inilah kita uswahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi benar-benar Allah adakan untuk kalian uswah hasanah, contoh yang baik. Siapa contoh yang baik? Fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah. Jadi dari dalam diri Rasulullah memancar contoh dalam bentuk ahwal zahiriyah, perbuatan Nabi secara tingkah laku Nabi, ucapan Nabi, itu adalah contoh yang baik. Caranya tidur Nabi adalah contoh yang baik bagi orang yang ingin tidur sehat.
Bangun dari tidur, contoh Nabi adalah contoh yang sehat. Gitu. Kemudian semua sampai cara jalan Nabi, cara makan Nabi, cara berdagangnya Nabi, cara bicaranya Nabi, cara bergaulnya Nabi, ya, itu adalah uswah yang baik. Ya. Tolong kok ada geremeng-geremeng ini nanti. Jadi para ikhwan rahimakumullah, jadi uswah hasanah dalam Islam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara khusus uswah hasanah ini apa? Liman kana yarjullah, bagi man, orang-orang, ya. Karena ya ini fi'il madhi, artinya yang sejak awal dia memang sudah berharap ingin mendapatkan keridhaan Allah. Jadi kalau ingin diridhoi oleh Allah, contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal yaumil akhir, dan juga bagi mereka yang menginginkan kebahagiaan, keselamatan di akhirat. Contohnya siapa? Rasulullah. Wa dzakarallaha katsira, termasuk juga bagi orang-orang khusus yang ingin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya Rasulullah. Jadi kalau berzikir karpe dewe tidak nyontoh Rasulullah, ya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi Islam dinullah. Rasulullah adalah orang yang dapat amanat untuk menjadi contoh dalam arti mengamalkan dan mencontohkan untuk orang lain. Sehingga agama Islam ini bukan agamanya Rasulullah, tapi agama Allah. Kemudian dalam mengamalkan dinul Islam, ya, dalam pengamalannya perlu kita ketahui Nabi mempunyai dua martabat. Martabat yang pertama martabat nubuwah, martabat kenabian yang mana jumlah nabi sejak Nabi Adam sampai dengan kiamat totalnya 124.000. Jadi jumlah nabi berapa? 124.000. Siapa nabi itu? Orang yang mendapatkan ilmu batin dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus tentang tauhid. Cuma tauhidnya para nabi ini kita tidak akan mampu. Kenapa? Ya, tauhid kelas berat, tauhid kelas tinggi yang mana orang awam tidak akan mampu. Yang mampu hanya mereka. Makanya ilmu tauhid nubuwah ini tidak boleh dikasih tahu kepada orang banyak. Jadi para nabi tidak membocorkan ilmu nubuahnya. Kenapa? Ilmu kenabian ini kalau dibocorkan kepada orang banyak, maka yang bersangkutan tidak akan mampu, bahkan bisa salah paham, bahkan mengkafirkan. Ya, bahkan mengkafirkan. Ini yang pertama. Kemudian apa martabat nubuah ini? Yaitu ilmu batin, ilmu tentang tauhid, ilmu yang secara khusus yang bersangkutan selalu berada di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bedanya para anbiya, para nabi, hatinya ini hanya memandang ke hadrat. Jadi 100% hatinya memandang ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, dan aslinya andaikan tidak diberi hijab, mereka itu lebih daripada malaikat. Itu. Kenapa? Ya, menghadap seperti para malaikat tidak pernah tidur, tidak pernah apa? Ya, para anbiya rohaninya tidak pernah tidur, harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi martabat nubuwah. Kemudian Rasulullah setelah itu dari 124.000 nabi dipilih oleh Allah
sebanyak 313 orang. Dipilih jadi apa? Untuk mendapatkan risalah dan menyampaikan risalah itu kepada kaumnya, kepada umatnya. Jadi karena mereka dapat tugas menyampaikan risalah, maka orangnya disebut Rasul. Jadi Rasul artinya orang yang dapat tugas menyampaikan risalah. Atau gampangnya Rasul itu ya boleh dikata ya orang yang dapat surat dari Allah. Surat apa? Hukum kehidupan tentang hablum minallah dan hablum minan, untuk dia laksanakan dan juga agar supaya mengajak orang lain mengamalkan risalah tersebut sesuai dengan tugas masing-masing. Karena para nabi terdahulu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa diutus untuk kaum masing-masing. Yang diutus untuk seluruh manusia secara kafah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah aku utus kamu kecuali untuk seluruh manusia. Kafah. Oleh karena itu, ya di antara ulama zahir ada yang berpendapat ya sekarang masih hidup seorang nabi dan bertugas dengan nubuahnya, yaitu Al-Khidir alaihissalam. Lah ini menurut para sufi, para arifin, pendapat itu tidak benar. Jadi kenapa ya? Kalau sekarang masih ada nabi bertugas untuk sekelompok manusia, berarti tugas risalah Rasulullah tidak kafatan linnas, ada perkecualian. Jadi ada umat lain saat ini selain umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita jelaskan siapa beliau, dan beliau bukan nabi saat ini. Walaupun sebelumnya bisa saja dia nabi zaman dulu ketika dia bertugas sebagai nabi. Adapun sekarang ya seperti Pak Habibie kan sekarang masih hidup. Pak Habibie kan hidup. Upacara 17-an besok datang kan, diundang kan ke istana. Kira-kira kalau dia bilang saya presiden Indonesia, diapain? Tangkap. Hah? Jadi tidak ada dualisme kekuasaan. Jadi Islam menganut ya satu ya. Jadi bertuhan yang satu ya. Tauhid tentang ketuhanan, termasuk juga tauhid tentang kenabian. Kemudian tauhid dengan kerasulan juga. Jadi Rasulullah punya dua tugas, nabi dan rasul. Nabi ilmu kenabian, nabi ada ilmu yang tidak boleh disampaikan hanya untuk diri beliau. Adapun risalah wajib disampaikan. Itu Al-Quran Karim, makna zahir dari Al-Quran dan sedikit dari makna batinnya Quran ya, disampaikan oleh Nabi. Kemudian oleh karena itu orang mengenal Quran ya yang banyak ya, apalagi sekarang kadang-kadang sudah cukup lulus Iqra merasa sudah selesai belajar agama. Jadi seakan-akan agama ini hanya Iqra. Iqra aja belum benar bacanya sudah merasa cukup, dan orang tuanya sudah membebaskan anaknya tidak belajar sehingga wudu tidak benar, sholat tidak benar, baca Qurannya pun juga belum benar. Kenapa? Selesai dengan Iqra. Ya maaf orang tua kalau seperti itu nanti di akhirat bisa dituntut sama anaknya. Kenapa kamu tidak sholat? Tidak bisa baca Quran. Kenapa kamu tidak bisa baca Quran? Tidak diajarin oleh orang tua. Ini tanggung jawab kita.
Karena kewajiban kita selaku orang tua, nanti yang pertama ditanya bukan mata kuluna, tapi mata buduna. Jadi yang dipikir, yang harus kita pikir, nanti kalau saya mati anak keturunanku nyembah siapa, bukan makan apa. Tapi kebanyakan orang ini mencari sesuatu yang sudah dijamin, kemudian lupa dengan sesuatu yang dituntut. Padahal orang hidup itu walaupun tidak pasti makan selama ditakdirkan hidup. Baik para ikhwan rahimakumullah. Jadi yang pertama, kemudian pelanjut tugas risalah adalah secara khusus ulama. Jadi ulama ini ada dua, ada ulama zahir, ada ulama batin. Ulama zahir yaitu orang yang menguasai ilmu syariat. Adapun ulama batin, ulama yang juga menguasai ilmu tauhid dan menguasai adab di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Islam ini adalah puncaknya akhlak? Dan Nabi menyatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi adapun sholat takbir sampai salam itu adab zahir. Kemudian orang yang sudah benar sholatnya belum tentu diterima oleh Allah. Kenapa? Jika tidak memenuhi syarat adab batin, sehingga batinnya harus benar. Kemudian adab batin dalam sholat ini ya banyak tingkatannya. Nah ini bahasanya dalam ilmu tasawuf. Jadi pelanjut petugas risalah adalah ulama zahir. Adapun pelanjut an-nubuwah adalah ulama batin. Yang secara khusus ulama batin ini dikenal dengan aulia. Wali jamaknya aulia. Kemudian banyak ini juga yang perlu kita camkan, umat Islam urut-urutan makrifah itu, makrifah kepada Allah itu lebih mudah daripada makrifah dengan nubuwah. Kenapa sekarang kok banyak sampai mengkafirkan, sampai menyesatkan orang yang yakin adanya wali, mengkafirkan orang yang bertawassul dengan nabi dan aulia? Kenapa? Karena mereka hanya tahu ilmu zahir, hanya tahu tentang tauhid kepada Allah, dan mereka tidak tahu martabat nubuwah dan risalah, termasuk juga ilmu tentang nubuwah dan risalah secara khusus dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena tidak tahu, memvonis orang yang tidak sepaham dengan dirinya sesat, kafir dan lain sebagainya. Sehingga mengetahui martabat nubuwah dan risalah ini jauh lebih sulit daripada mengetahui tauhid tentang rububiyah dan uluhiyah. Jadi makrifat kepada Allah, setiap orang yang penting dia beragama, apapun agamanya, dia yakin adanya Tuhan. Jadi minimal dia sudah ngerti, punya makrifat walaupun hanya seujung kuku tentang ketuhanan. Dan kenapa kok orang Kristen tidak mau makrifat, tidak mau percaya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena dia tidak makrifat dengan nubuwah. Mereka ngira Kristen yang Yahudi tetap dengan Nabi sebelumnya sudah cukup dan tidak mau tahu dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Pengetahuan tentang nubuwah dan risalahnya tidak cukup. Ditambah lagi aswabiyah, kesukuannya. Orang Yahudi masa mau ikut
Karena orang Yahudi anaknya Mbok We. Masa mau ikut anak saudara dari Mbok No. Jadi iri antara anaknya ibu tua dengan ibu muda. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, kita lanjut kepada masalah al-wilayah, tentang kewalian. Dasarnya di Quran ya. Jadi kalau orang tidak mau percaya dengan kewalian, banyak ayat Quran yang membahas tentang kewalian. Yang paling gampang dan ini kriteria wali Allah itu ada di surat Yunus ayat 63 sampai 65, 62 sampai ayat 64. Di mana Allah menyatakan, ala ingatlah oleh kalian, inna auliya Allah, sesungguhnya kriterianya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ada walinya Allah, ada walinya setan. Walinya Allah itu bagaimana? La khaufun alaihim. Syarat pertama, para aulia itu di hatinya sudah tidak ada rasa takut kepada selain Allah, takutnya hanya kepada Allah. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak berduka cita. Kenapa? Ya, dia sudah yakin dengan qada dan qadarnya, dan dia tahu bahwa semua yang terjadi di alam semesta adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mau ikut campur dengan itu, dan hatinya taslim dengan ketentuan Allah. Nerima dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah, walaupun dia telah berjuang, ternyata yang diperjuangkan tidak berhasil, dia tidak protes kepada Allah, tidak marah kepada Allah, doanya tetap kenceng kepada Allah, rasa hormatnya tetap kepada Allah, berharapnya kepada Allah. Kenapa? Apapun yang ada di alam semesta, yang enak maupun tidak enak adalah ujian dari Allah. Sehingga dengan demikian, wala hum yahzanun, hati mereka tidak berduka cita melihat hal-hal yang tidak enak dipandang, yang tidak enak dirasakan. Ya, melihat peperangan saling bunuh ini, ya. Kalau kita hanya melihat dengan perasaan ini, wah ini seakan-akan ya, dan sebagainya. Ya, tapi para aulia sudah, karena sudah taslim dengan ketentuan Allah, ya. Walaupun ada di depan matanya, ya, dan dia ya bisa berbuat sesuatu dengan kekuatan gaibnya, tapi dia tidak menggunakan kekuatan itu kecuali atas izin Allah. Sehingga Nabi diberi mukjizat, wali diberi karomah. Kalau mukjizat dan karomah ini digunakan sesuai dengan hawa nafsu, rusak alam semesta. Ya, karena tidak ada orang yang mau jadi orang miskin. Ada enggak yang daftar jadi orang miskin? Ada. Ada? Ada. Coba yang daftar jadi orang miskin. Coba. Tidak ada, pengen kaya semua. Kerja keras ingin kaya. Cuma buktinya ada yang kerja keras, ya, sampai BP3, berangkat pagi pulang petang, tetap miskin. Ada yang datang ke kantor jam 11 siang, jam 2 sudah pergi main golf atau kemana-mana, duitnya banyak. Akhir bulan terima paling banyak. Dan ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Para aulia, ya, dia sami'na wa ta'na. Jadi hatinya sudah tidak terpengaruh dengan itu. Sehingga tanda-tandanya orang itu belum ma'rifah kepada Allah dan juga belum wali. Kalau doanya tidak diterima, gerundel. Padahal saya sudah baca surat Fatih, ya, sudah saya baca sekian, caranya sudah sesuai dengan petunjuk. Ini kok dagangan saya kok belum laris juga. Kenapa? Ibadahnya bukan karena Allah, karena dagangan. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kemudian ciri yang ketiga, alladzina amanu. Kenapa kok la khaufun dan wa la hum yahzanun? Karena iman. Jadi
imannya sempurna. Alladzina, mereka ini yang di hatinya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, karena aman. Alladzina aman. Iman semuanya bahwa itu Allah yang menentukan semua. Ketentuan Allah. Wa ka'anu yattaqun, dan mereka taat dengan aturan Allah dengan penuh kesadaran. Jadi takwa itu sadar hukum, melaksanakan hukum dengan penuh kesadaran. Jadi takwa, iman takwa, kemudian la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kemudian lahumul busyra. Para aulia mendapatkan busyra. Apa? Berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang ini sedikit tentang wawasan tentang kewalian. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, kita beralih dengan guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Jadi sekarang masalah kewalian sedikit sudah ngerti kan? Jadi kalau langsung bicara tentang Sayyidi Syekh, nanti ibaratkan naik pesawat langsung terbang. Padahal untuk naik pesawat itu ya prosesnya harus ya keluar dari apron dulu, masuk ke siap-siap masuk ke landas pacu, kemudian baru di landas pacu itu take off dan seterusnya. Ya kalau langsung take off yang dibicarakan tidak tahu dengan proses boardingnya. Jadi makanya saya cenderung biar runtut pemahamannya dari beli tiket, boarding dan seterusnya. Ya, paling tidak kita ini harus tahu alirannya. Ini wali. Kemudian wali dalam setiap saat harus sebanyak para nabi sepanjang zaman. Jadi para aulia setiap saat itu hitungannya harus genap 124.000. Pergantian nabi. Kenapa para aulia ini menyandang tugas nubuwah? Jadi jumlahnya aulia seluruh dunia dalam setiap waktu itu harus genap 124.000. Dari 124.000 ini ada yang menjadi pucuk pimpinan. Pucuk pimpinan ini namanya ya ada pimpinan sepanjang zaman, ada pimpinan setiap zaman, ada pimpinan setiap tempat. Ya, ini harus dipahami dulu oleh para ikhwan. Pimpinan aulia sepanjang zaman adalah khatmul aulia. Pimpinan nabi sepanjang zaman adalah khatmul anbiya. Jadi ada khatmul anbiya, ada khatmul aulia. Jadi penutup para nabi dan penutup para wali. Penutup para nabi sepakat Rasulullah sallallahu. Jadi khatmul anbiya wal mursalin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dasar hukumnya di Al-Qur'an jelas. Allah menyatakan maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasul dan Nabi terakhir. Khatamun nabiyyin. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu dasarnya Quran. Jadi ketika turun ayat ini, Nabi menyatakan kepada para sahabat, la nabiyya ba'di wa la rasulah. Jadi kata Nabi, setelah aku tidak ada nabi lagi dan tidak ada rasul lagi. Kemudian sahabat menyatakan,
kalau begitu ya Rasulullah bisa rusak alam semesta ini kalau tidak ada pembimbing, tidak ada nabi lagi yang diutus. Kemudian Rasulullah menyatakan tidak, karena ada busyra. Jadi karena ada busyra. Siapa busyra ini? Adalah para aulia yang untuk batinnya, zahirnya adalah ulama. Jadi orang yang tahu ilmu zahirnya Islam adalah ulama, orang yang tahu ilmu batinnya Islam adalah aulia. Sehingga daerah ya jangkauan dakwahnya pun juga berbeda. Jadi para ulama ya jangkauan dakwahnya itu ke acara zahir. Makanya ulama bisa bikin pengajian kolosal. Aulia tidak ada. Itu. Kenapa? Ilmunya aulia bukan ditransfer seperti ilmunya ulama. Jadi transfernya ilmunya para aulia dengan cara kewalian. Ya banyak ceritanya para aulia dengan karomahnya transfer ilmu, ya tidak usah ngajar kayak saya ini. Cukup di Bluetooth dan dikirimin ilmu itu juga RAM-nya cukup. Kalau RAM-nya rendah diinstal ya bukan hanya lemot, error. Makanya ada orang yang mau masuk ke level ini padahal tidak berkompeten, akhirnya error. Ngomong sendiri, bajunya dilepas sendiri. Nah itu akhirnya error. Itu permasalahannya kayak gitu. Ya, lanjut. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, kita berbicara tentang khatmul wilayah. Ya. Jadi khatmul wilayah ini, jadi ada 3 macam khatmul wilayah. Wali khatam itu ada 3 macam. Jadi pengertian khatmul wilayah yang pertama adalah puncak, ya orang yang mencapai puncak martabat wilayah yang diberikan oleh Allah dan dijadikan sebagai pemimpin para wali setiap zaman ketika dia hidup. Ini namanya khatmul aulia fi kulli zaman. Ini tidak boleh harus serius ini. Tidak boleh dibuat guyonan. Kenapa? Kalau saya nanti bisa bahaya. Ini menyangkut. Karena itu mohon tenang. Jadi khatmul aulia fi kulli zaman. Sepanjang zaman sejak Rasulullah wafat itu ada wali kutub. Jadi wali kutub ini menjadi pusat. Kutub ini ada kutbul balad. Masing-masing negara punya wali kutub. Itu. Kemudian wali kutub dari masing-masing daerah ini berada dalam koordinasi satu orang kutbul aktob, pemimpin para wali kutub. Yang inilah disebut kutbuz zaman. Wali kutub pada zaman tersebut. Ada juga yang nyebut dengan sahibuz zaman. Ya orang yang penguasa pada zaman tersebut. Dan ini silih berganti. Kutbuz zaman pertama, ya. Kutbuz zaman pertama adalah Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul. Jadi wali kutub, ya. Kutbuz zaman pertama adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul, satu-satunya wali kutub wanita. Karena untuk jadi wali kutub ini tidak bisa
kalau orang lagi head, karena wali kutub sepanjang waktu hatinya tidak boleh tidur. Kenapa? Ya supirnya alam semesta. Kira-kira kalau supir bis tidur gimana bisnya? Ya, nabrak. Makanya ya, ada orang bercita-cita jadi wali, lebih enak tak jadi wali. Orang berapa ingin dibuka kasarnya, kata siapa? Saya milih tidak dibuka. Kenapa? Ketika dibuka alam hadrah, jangankan ya tidak berani duduk begini, tidak berani. Duduk selonjor tidak akan berani. Kenapa? Ya lagi berhadapan langsung dengan hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang berani macam-macam? Kita ada di depan orang aja sudah ngatur tempat duduk yang bagus, berpakaian yang bagus, ini dan sebagainya, tertib. Itu bagaimana berhadapan dengan hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ini kalau itu dibuka, dunia sempit. Masya Allah. Makanya tidak usah bercita-cita itu. Kenapa? Kalau kita tidak pantas untuk itu, nanti satu, cita-cita tidak tercapai akan kecewa. Yang kedua, andaikan diberikan kita tidak akan mampu melaksanakan tugas itu. Ini sudah urusan Allah. Makanya kita tidak usah minta, ya Allah jadikanlah saya wali. Tidak usah. Masya Allah. Itu. Ini jelas ya. Jadi qutbul aktor pertama adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan seterusnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan seterusnya, dan sebagian besar qutbul aktor adalah keturunan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi keturunan beliau dari Al Hasan dan dari Al Husain ini bergantian. Bahkan kebanyakan perpaduan antara dari keduanya. Ada yang seperti Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, abahnya Al Hasani, uminya Al Husaini. Kalau Syekh Abdul Qadir, abahnya Al Husaini, uminya Al Hasani. Jadi perpaduan. Kenapa? Ya karena darah inilah yang mampu menyandang asrar. Jadi ikhwan, tolong ya sudah tahu dengan begini, hati-hati dengan mereka itu. Jadi ya mereka inilah yang diberi tugas oleh Allah. Cuma memang ya ada hadis Nabi SAW yang menyatakan kalian akan diuji oleh keturunan. Nanti ya ada dari mereka ini yang ya kata orang Jawa bedik, yang ya nakalnya minta ampun, yang bikin kita ini ya marah dan lain sebagainya. Nah, menguji kita. Kembali lagi kepada masalah qutbul aktor. Dan seterusnya, jadi dari Sayyidina Ali kemudian ke Ali Zainal Abidin dan seterusnya, ya sehingga ya mereka ini ya terutama dikenal kalau di kalangan Syiah itu para imam-imam yang dikatakan maksum oleh mereka, akan tetapi Ahlus Sunnah tidak punya keyakinan maksumnya aulia, tapi aulia indah Ahlus Sunnah adalah mahfuz, orang-orang yang terjaga. Jadi kalau aulia menurut Ahlus Sunnah bukan maksum tapi mahfuz. Kalau Nabi maksum. Kemudian turun-temurun tugas ya, khatmul wilayah, puncaknya martabat kewalian mereka yang pegang. Adapun qutbul balad bisa saja di luar dunia, tapi minimal dalam dirinya ada darah Nabi walaupun dari ibunya. Kalau tidak ada sama sekali tidak akan mampu, dijamin sedeng. Tahu sedeng?
Jelas ya? Jadi siapa Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, lihat nasabnya. Siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lihat nasabnya. Siapa para wali kutub semua, siapa Al-Junaid, siapa Imam Ghazali, siapa itu semua dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ya memegang puncak martabat wilayah pada masing-masing zaman, di mana hanya ada satu, kalau wafat baru ada gantinya. Kemudian yang ada di Indonesia, di Jawa khususnya, kenapa kok banyak orang bertengkar? Masalah ini tidak mereka ketahui, mereka anggap ya kan gelarnya Syekh Abdul Qadir adalah Sultanul Auliya. Jadi karena sudah sultan, yang lain di bawahnya. Padahal keterangan tentang hal itu banyak. Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an yang menerima Hizbul Bahar huruf per huruf dari lisan sallallahu alaihi wasallam. Beliau martabatnya 40 tingkat di atasnya Syekh Abdul Qadir radhiyallahu an. Cuma keterangan begini ini hanya ada di kitab-kitab tasawuf, yang kebanyakan kitab itu jadi panjangan di lemari kitab, tidak dibaca, sehingga ya itulah ya, termasuk Al-Khidir yang menyatakan Al-Khidir bukan nabi, hanya seorang wali, itu termasuk Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang saya heran, dibaca terus oleh pesantren-pesantren, tapi kok masih bilang Nabi Khidir. Padahal di Ihya ada. Al-Khidir itu adalah Rasul Abdan. Dan yang menyatakan begitu Rasulullah kepada Syekh Ibrahim Al-Tiyami namanya. Jadi yang dapat itu Syekh Ibrahim Al-Tiyami, dan mendapatkan berita melalui mimpi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan rahimakumullah, jadi wali kutub sepanjang zaman itu silih berganti. Wafat harus ada gantinya, wafat harus ada gantinya. Ini qutbul aqtab fi kulli zaman atau sahibuz zaman. Khatmul Auliya yang kedua adalah Al-Khatmul Auliya Al-Ammah, penutup para wali secara umum. Ketika beliau ini wafat, tidak ada wali lagi di muka bumi, yaitu Sayyidina Isa alaihi salam, yang mana nanti sebagai tanda kiamat sudah dekat, beliau turun ke muka bumi tapi tidak membawa martabat nubuahnya. Kenapa? Martabat nubuahnya sudah expired, sudah pensiun jadi nabi. Ketika dia diangkat ke langit, ya, dia masih berlaku nubuahnya untuk umat beliau. Tapi setelah 300 tahun ajarannya sudah hancur, dirusak oleh umatnya sendiri. Dan setelah 600 tahun, jadi 300 tahun ini masa fatrah, masa kosong dari kenabian, baru Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatmul anbiya wal mursalin. Jadi puncak ya martabah nubuwah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi lagi. Lalu kalau ada Nabi Isa turun sebagai nabi, berarti khatmul anbiyanya Nabi Isa nanti. Kalau dia turun sebagai nabi, tapi dia turun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyandang predikat khatmul wilayah al-amah, di mana ketika beliau wafat tidak ada wali lagi yang hidup. Saya tadi bilang bahwa aulia itu jadi ulama yang mempunyai ilmu batin, pelanjut nubuah, di mana nubuah ini kalau kita dengan bahasa gampangnya, generator iman manusia.
itu ada di hati Nabi. Kemudian apa? Dari generator tunggal ya ada gardu-gardu. Kan listrik begitu kan, dari pembangkitnya itulah para nabi. Kemudian dari ini disalurkan dengan sutet, tekanan tinggi. Kemana? Pertama ke saluran tunggalnya dulu, ke generator tunggalnya. Siapa? Al-Khatmul Wilayah. Dari Khatmul Wilayah ini ke masing-masing Khatmul Wilayah di masing-masing zaman, dan dari Khatmul Aulia di masing-masing zaman ke Khatmul Wilayah masing-masing tempat. Wali kutub. Jadi seperti itu sistemnya. Jadi generator iman di mana di hati manusia ada iman, karena apa? Ada generator dan gardunya yang masih jalan. Ketika generator intinya nanti sudah wafat Nabi Isa alaihissalam, maka padamlah iman, maka sejak itu rusak agama, sehingga manusia lebih parah daripada binatang nanti. Dan sekarang aja masih ada generatornya, sudah mulai kayak binatang. Ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi ada khatmul wilayah ya, masing-masing tempat ya. Kemudian ada sepanjang setiap waktu satu orang, fi kulli zaman ada khatmul auliya al-amah secara umum, yaitu Nabi Isa yang nanti pada menjadi wali terakhir, yang ketika beliau wafat tidak ada wali lagi. Kemudian yang ketiga adalah al-khatmul auliya al-muhammadi. Jadi al-khatmul auliya al-muhammadi. Ada khatmul auliya fi kulli zaman, ada khatmul auliya al-ammah, ada khatmul auliya al-muhammadi. Siapa al-khatmul auliya al-muhammadi? Yaitu adalah khatmul auliya yang secara khusus mendapatkan huyutot dan tajalliyat langsung dari hadrat nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari hatinya para aulia, para anbiya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, di mana ilmu kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipinjam Nabi Adam, dipinjam Nabi Idris untuk kepentingan zaman pada zaman masing-masing sesuai dengan kadarnya masing-masing. Jadi para nabi, ilmu kenabian itu ngambil dari dari lautan kenabian, ilmu kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngerti ya? Jadi para nabi 124.000 nabi itu ilmu kenabiannya mengambil dari lautan ilmu kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secuil sesuai dengan kebutuhan pada zamannya. Termasuk juga ya para nabi mendapatkan mukjizat dengan ilmu nubuahnya, itu dapat mukjizat sesuai dengan kebutuhan zaman pada saat mereka diutus. Itu. Jadi dapat ilmu itu pinjaman. Loh, ketika yang mana ini ilmu nubuah ini ngalir ketika orangnya sudah wafat, ngalir kemana? Ke telaga wilayah. Jadi ngalir ke telaga wilayah, ke telaga kewalian. Siapa yang punya telaga wilayah? Syekh radhiyallahu anhu. Karena Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu al-khatmul auliya al-muhammadi, yang memegang telaga ilmu kewalian. Para aulia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat itu ilmu wilayahnya ngambil dari telaga Syekh radhiyallahu anhu. Sampai di sini jelas? Jadi dari telaga kenabi dari lautan kenabian
turun ke para nabi. Dari nabi ini ngalir lagi ya ke telaga kewalian Sayyidi Syekh radhiyallahu an, dan secara khusus ada yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidi Syekh radhiyallahu an dapat ilmu dari para nabi dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari para nabi ini pinjaman punya Rasulullah yang dipinjam para nabi ngalir kembali kan ke telaganya Sayyidi Syekh radhiyallahu an, ditambah yang asli dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Ini ilmu wilayahnya. Kenapa? Ya, karena ilmu wilayah dengan ilmu nubuwah ini kadarnya berbeda. Nabi ya ini tetap ibaratkan listrik. Tidak bisa dari gardu induk langsung ke rumah. Coba yang ahli listrik ada? Nah, Pak Ujang, kalau ada langsung dari gardu ke rumah tanpa meteran kira-kira gimana? Kebakar rumah. Jadi ini juga makanya Allah menciptakan sistem. Cuma kalau dibilang begini, yang orang yang tidak ini langsung mengingkar, silakan. Tapi ya ini ya yang jelasin ya orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Dan ini saya mempunyai melalui kitab Prima. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi dari ilmu kenabian ini tidak bisa langsung ke masyarakat. Jadi harus ditampung dulu melalui gardu kewalian di Khatmul Aulia. Dari Khatmul Aulia ini pun juga tidak langsung ke hati orang, tidak akan mampu melalui wali kutub masing-masing zaman. Dari wali kutub masing-masing zaman ke wali kutub yang ada di bawahnya, kutbul balad, masing-masing daerah ada wali kutubnya. Baru mencah lagi sampai yang mana kata Jami' Karamatil Auliya dan Risalatus Syafi'ah dijelaskan bahwa orang beriman walaupun imannya hanya setepung ya atau sebesar atom kecilnya, itu adalah wali Allah. Jadi Anda semua wali Allah. Secara awam, semua orang yang punya iman di hatinya itu min auliyaillah. Kemudian yang disebut wali-wali yang ada definisinya ini, wali yang punya martabat dan punya tugas khususnya. Itu. Jadi wali struktural. Pada prinsipnya setiap orang yang punya iman adalah wali Allah. Kemudian para ikhwan rahimakumullah. Jadi itu dari telaga Sayyidi Syekh Al-Qutbul Maktum, dan beliau adalah Al-Khatmul Auliya Al-Muhammadi, satu-satunya sepanjang zaman sejak Nabi Adam sampai ditiupnya sangkakala, ya ini sampai kiamat. Baik, ini ada penjelasan di kitab Prima tentang ketika Sayyidi Syekh memproklamirkan, dapat tugas memproklamirkan martabat kewaliannya. Karena ada orang, ada wali yang masyhur, ada wali mastur. Wali mastur tidak boleh ngomong. Kalau dia cerita, kalau dia wali dipecat. Gitu. Kenapa? Ya wali, ya ada wali, kalau wali mastur ini menyembunyikan. Biasanya baru ketahuan kalau sudah mau wafat. Sehingga wali mastur ini ketika diketahui martabatnya langsung wafat. Dan wali mastur ini ya hanya rindu kepada Allah dan malas dengan manusia, sehingga cenderung menyembunyikan. Bahkan ada wali mastur ini pura-pura ahli maksiat, padahal dia tidak berbuat maksiat, pura-pura. Masya Allah. Ya. Kenapa? Biar tidak terlihat oleh orang kebaikannya.
menutupi martabatnya itu. Dan itu atas perintah, bukan karepnya sendiri. Iya Pak, benar. Bahkan ada yang jadi kulit panggul. Cendol. Ada, ya tukang cendol ada juga. Ya intinya siapa saja yang dikehendaki oleh Allah bisa. Karena ini tidak bisa minta. Jadi martabat ini tidak bisa diminta. Itu. Jadi ada yang mastur tidak boleh memberitahu pada siapapun. Ada yang masyhur wajib memberitahu. Kenapa? Dapat tugas tambahan sebagai ulama. Makanya para aulia ya, semuanya pernah yang masyhur ini pernah mendeklarasikan Syekh Abdul Qadir. Begitu memberitahu. Wali-wali yang lain memberitahu tentang martabatnya begini semua memberitahu. Kenapa? Dapat tugas untuk itu. Sama sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena diberi tugas maka dia beritahu kalau dia nabi. Kemudian mari kita lihat keterangan dalam kitab Rima. Qad ahbarani syai'i wa sayyidi Muhammad Al-Ghali Abu Talib Asy-Syarif Al-Ahzani. Wah, jadi telah benar-benar memberitahu kepadaku guru saya, tuan saya Muhammad Al-Ghali Abu Talib, salah satu sahabat Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Asy-Syarif Al-Ahzani, beliau adalah Syarif atau Habib ya. Jadi Habib ini biasa sebutan di Yaman. Jadi Habib itu adalah turunan Nabi, terutama yang sudah sepuh. Jadi bukan yang anak-anak, yang sudah sepuh dan secara khusus ya mereka yang jadi panutan yang berilmu dikenal dengan habaib. Ya, kalau yang masih muda-muda dikenal dengan istilah sayyid. Kalau di Indonesia panggilan Y. Nah, Y itu sayyid. Kalau di Banten Syarif, bahasa Bantennya Hayib. Gitu. Kalau di Indonesia juga ada. Jadi di Banten ya, dengan sebutan Syarif tapi disundakan sehingga menjadi Ayib. Jawa. Kalau di Afrika itu lebih dikenal Syarif. Kalau di Asia, wabil khusus Yaman dan seterusnya ini dikenal dengan istilah habaib atau habib. Jadi Syarif Al-Ahzani, turunan Sayyidina Hasan. Wa ana ma'u fil Madinatil Munawwarati ala sakiniha afdhalus salatu wassalam. Dan saya bersama beliau di kota Madinah Al-Munawwarah, tempat berdiamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Syekh radhiyallahu anhu warda an nabi qala dzata lailatin fi majlisihi. Ya, pada satu malam di majlisnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an ya menyatakan di majelisnya. Jadi yang bercerita ini adalah Sayyid Muhammad Al-Ghali Abu Talib. Kata Sayyidina Syekh radhiyallahu an, "Aina Sayyidi Muhammad Al-Ghali?" Mana Sayyidi Muhammad Al-Ghali? Kemudian karena dicari oleh Syekh, faja'ala ashabu yunaduna aina Sayyidi Muhammad Al-Ghali ala adatin nas mal kabir idza nada ahadan. Ya, karena dipanggil oleh Sayyidi Syekh, maka masing-masing mencari dan memanggil-manggil Sayyidi Muhammad Al-Ghali Abu Talib. Falamma hadara baina yaday Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu warda nabi, ketika Sayyid Muhammad Ghali Abu Talib hadir di depan Sayyidi Syekh radhiyallahu an, Sayyidi Syekh menyatakan, qadamaya hatani ala raqabati kulli waliyillahi ta'ala. Ini Sayyidi Syekh memproklamirkan martabatnya. Qadamaya,
kedua kakiku ini ala raqabati walillahi ta'ala, berada di pundaknya para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa kok Syed Muhammad Ghali yang dipanggil, kok bukan sahabat yang lain? Sahabat Syekh banyak, tapi yang dipanggil Syed Muhammad Ghali karena Syed Muhammad Ghali ini syarif dan juga ya karena beliau juga punya kewibawaan, punya ilmu asror yang tinggi. Ya beliau adalah yang satu-satunya sahabat Sayyidi Syekh yang berani tanya selain Sidi Ali Harazim. Ya, jadi yang berani tanya kepada Sayyidi Syekh diantaranya Syed Muhammad Ghali Abu Thalib. Kalau yang lain ketika ada di depan Syekh sudah terkunci mulutnya karena tidak berani. Oleh karena itu ketika mau proklamasi ini Sayyidi Syekh memanggil beliau. Apa tujuannya? Biar bertanya, biar mendebat. Karena dia satu-satunya yang berani bertanya. Kemudian ketika sudah ada di depannya, Sayyidi Syekh mengatakan, kedua kakiku ini ada di tengkuknya para wali. Wakana Sayyidi Muhammad Al-Ghali, dan Sayyidi Muhammad Al-Ghali bertanya, wa kana la yakhafu li'annahu min akabir ahbabi wa umara'ihi. Dan Sayyidi Muhammad Al-Ghali ini ya, satu-satunya yang berani bertanya, karena dia adalah di antara kekasih Sayyidi Syekh yang golongan besar kekasih Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Pertanyaan Syed Muhammad Ghali Abu Thalib, ya Sayyidi anta fis sahwi wal baqa au fil karri wal fana. Jadi pertanyaan Syed Muhammad Ghali Abu Thalib kepada Sayyidi Syekh, wahai tuanku, apakah anda dalam kondisi akal yang sehat? Ya. Jadi sehat lahir batin atau dalam kondisi sakau? Kalau bahasa sekarang karena para aulia itu pada kondisi tertentu dia tidak ingat dengan dirinya, apalagi dengan orang, dengan dirinya tidak ingat. Jadi ketika para aulia dalam kondisi majdub, keluar satah, omongan yang tidak terkendali oleh otak dan hatinya. Itu. Kenapa? Ketika rasa rindu kepada Allah sudah membara, ya gimana orang yang lagi rindu membara? Lupa dengan kondisinya. Sehingga banyak berbuat sesuatu yang di luar kendali akal dan hatinya. Coba ada orang Brebes, ceweknya ada di Jakarta, sudah kadung cinta sekonyong-konyong kotor. Langsung orang Brebes langsung telepon. Kemudian tidak punya duit, tapi sudah kadung kangen, jalan kaki jadi. Tidak masuk akal kata orang waras, tapi bagi dia tidak ada yang tidak masuk akal. Karena ketika perasaan sudah ini apapun dan ngomong ya macam-macam, sehingga banyak aulia yang dibilang syirik dan dibilang mulhid, ya dibilang macam-macam yang sesat dan sebagainya, karena dia keluar dari lisannya satah, kalimat-kalimat yang dalam bahasa terjemah gampangnya ngaco. Sampai Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, ma fil jubba illallah, tidak ada siapa-siapa dalam jubah ini kecuali Allah. Nah, itu contoh kalimat satah. Kalau kita menemukan ada orang mungkar itu dibacok mati, kita di jihad. Kenapa? Membunuh fitnah tentang tauhid. Yang bersangkutan ketika dia pada puncak musyahadahnya, nah, karena yang benar ada hanya Allah dan dia sudah, bagi dia sudah tidak ada, sehingga dalam pandangannya dia hanya melihat Allah. Ya, kata melihat Allah dan cuma ini kondisi yang tidak bisa dijelaskan dengan akal ya. Ketika sudah lepas semuanya, ya dia dalam kondisi musyahadah itu dia tidak melihat dirinya, mau wujud dirinya, tidak punya ilmu, tidak punya apa,
bagian semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan dalam kondisi kayak gitu, ya dia ngomong dan omongannya tidak sesuai dengan syariat. Yang seperti itu, ya tidak benar aslinya secara syariat. Tapi ketika dia dalam puncak musyahadah seperti seorang kekasih, satu di Surabaya, satu di Jakarta, saling rindu, telepon-teleponan mengatakan kau dan aku satu. Masya Allah. Satunya Surabaya, satunya Jakarta bisa tak nyatu kan? Walaupun kumpul tak bisa nyatu. Tetap satu. Cuma dalam bahasa kinayahnya mahabbah, engkau dan aku satu. Kemudian ditanya, ya Syekh, apakah jenengan ini kondisi sehat akal? Kata si nomor kali apa atau lagi sakau, itulah kalau pakai bahasa ini. Kemudian faqala radhiyallahu an warda an nabi, dan jadi saya menjawab, ana fis sahwi wal baqa wa kamalul akli walillahil hamdu. Saya ya dalam kondisi sehat akal, bako ya dalam kondisi sehat jasmani, ya. Kemudian wa kamalul akli, dan akal saya ini sempurna, artinya dia tidak linglung, dia tidak sakau, dia dalam kesadaran penuh. Wa qala qultu ma taqul bi qawli Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu qadami hadhihi ala raqabati kulli walillahi ta'ala. Ya Syekh, katanya Syekh Muhammad Al-Wali, bagaimana dengan perkataan Syekh Abdul Qadir yang juga menyatakan kakiku ada di tengkuknya para wali? Kemudian saya menjawab, shadaqa radhiyallahu anhu, benar beliau, yakni ahlu arsihi, itu terjadi pada terjadi pada para aulia yang satu zaman dengan beliau. Beliau adalah qutbul aqtab, artinya beliau di atasnya para wali pada zaman beliau masih hidup. Wa ma'ana, adapun aku, fakul, aku katakan, qadamaya, kedua kakiku, hatani, ini kedua kaki ini, ala raqabati kulli walillahi ta'ala min ladunna adam ila nuf'i fis sur. Adapun aku, ya bukan satu kaki, kedua kakiku berada di tengkuknya para wali sejak zaman Nabi Adam sampai ditiupnya sangkakala, sampai kiamat. Jadi al-khatmul awliya al-muhammadi ini. Kemudian qala Sidi Ghali tanya lagi, ya Sayyidi, fa kaifa taqul, wahai tuanku, apa yang akan Anda katakan? Apa yang Anda katakan? Idza qala ahadun ba'daka mithla ma qulta. Kalau nanti ada orang yang mengklaim seperti yang Anda katakan nanti setelah Anda wafat, bagaimana? Faqala radhiyallahu anhu wa arda wa an-nabi la yaqulu ahadun ba'di. Tidak akan ada lagi orang yang mengucapkan hal seperti ini setelahku. Qala faqul ya sayyidi qad hajarta 'ala Allah ta'ala wasi'an. Alam yakunillahu ta'ala qadiran ala ayyafta ala waliyin fayutihi minal fuyudat wal tajalliyat wal manhu wal maqamat wal ma'arif wal ulum wal asrar wal tarakiyat wal ahwal akthar mimma ataka. Kata Sayyidi Syekh, tidak akan ada lagi yang akan ngomong begini. Kata Sayyid Ghali, berarti Anda ini membatasi rahmat Allah yang luas. Apakah Allah tidak kuasa untuk melantik lagi orang lebih tinggi pangkatnya dari Anda? Ini pertanyaan sebenarnya. Apakah Allah tidak mampu menciptakan lagi wali dengan pangkat dan karunia, ya,
Karena ilmu kewalian ini yang disebut-sebut tadi, Fayutihi min al-fuyudat. Fuyudat ini limpahan rahmat, limpahan karunia dari Allah yang tidak terbatas, yang bagaikan banjir. Tajalliat kemampuan basirah, diberi kemampuan basirah tingkat tinggi. Kemudian wal man, ya. Jadi ya ilmu batin, wal maqamat dan pangkat, wal ma'arif dan pengetahuan rohani, wal ulum dan ilmu zahir, wal asrar dan ilmu rahasia, ilmu tentang kekuatan rohani, wa tarakiyat dan ini tarakki itu bisa ngangkat orang ke martabat yang ditentukan, wal ahwal dan juga ahwal aksar mimma atau yang lebih banyak daripada yang diberikan oleh Allah kepada Anda. Faqala radhiyallahu anhu wa nabihi, dan Sayyidi Syekh menjawab, bala qadirun ala dzalika wa aktsar minhu. Allah mampu, bahkan lebih dari yang diberikan kepadaku, mampu Allah. Lakin la yaf'aluhu li'annahu lam yuridu. Tapi Allah tidak akan berbuat seperti itu karena hal tersebut tidak dikehendaki. Sudah apa yang ada dan diberikan kepadaku, inilah yang terakhir. Bukan Allah tidak mampu, bisa, tapi Allah tidak berkenan. Alam yakun qadiran ala an ayyabna ahadan wa yursiluhu ila al-khalqi wa yu'tihi aktsara mimma atau Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah juga bisa memberi karunia ilmu kenabian dan kerasulan melebihi apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah? Fakultu bala, lakinnahu ta'ala la yaf'alu li'annahu ma aradahu fil azal. Bisa, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan itu karena di zaman sebelum adanya bumi langit, zaman azali itu belum ada apa-apa. Di situ Allah sudah mempunyai rencana dan hal tersebut tidak direncanakan, dan Allah hanya melaksanakan apa yang telah direncanakan. Faqala radhiyallahu anhu nabihi wa hadza mithlu dzalika ma aradahu fil azal walam yasbiq bihi ilmuhu ta'ala. Itulah ya, contoh ya, apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mampu memberi yang lebih dari itu, tapi tidak dilakukan karena tidak ada rencana di zaman azali. Demikian juga tentang khatmul wilayah, tidak ada lagi yang melebihi Sayyidi Syekh karena memang tidak direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masalah bagaimana Sayyidi Syekh memproklamirkan pangkat kewaliannya, dan beliau ya memproklamirkan dikumpulkan dulu orang-orang besar, ya, orang-orang yang kredibel. Kenapa? Orang benar itu tidak takut. Orang kalau tidak benar mesti ada yang diumpet-umpetin. Kalau orang benar itu tidak takut. Dan biasanya kalau orang tidak benar itu mesti tidak normal. Ya seperti yang pernah saya cerita, Fir'aun kenapa kok sampai ngaku Tuhan? Karena dia bukan Fir'aun asli. Jadi kan dia pembunuh Fir'aun asli, wajah dia sama dengan Fir'aun asli. Ya dikasih tahu sama teman-temannya, wajah kamu hebat persis dengan Fir'aun itu. Kemudian terbetiklah dia ya untuk membunuh Fir'aun dan menggantikan jadi raja, dan termasuk mengganti istrinya yang cakep. Ya, agar supaya karena namanya palsu ya, yang namanya palsu maka harus ditutup-tutupi. Makanya dia berbohong, akhirnya sampai puncaknya ngaku tuh Tuhan. Apa? Takut ketahuan. Jadi biar tidak boleh ada orang, andaikan ada orang tahu harus tutup mulut. Makanya dibungkem semua orang
Jangan sampai membuka rahasia jati diri. Itu kalau tidak asli. Dan mesti berbuat sesuatu yang aneh-aneh. Kalau yang asli kan biasa. Demikian juga Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Kemudian baik, saya lanjutkan tentang Masuratu Barsahiyatul Qutbul Maktum Al-Mu'biran wa indal arifin wa siddiqin wal ifrad wal ahbab wa jawahirul aqtab bi jawahiril jawahir wa barzul barazah wal akabir. Bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya yang tidak terbatas menciptakan barzah, menciptakan sekat-sekat. Kenapa? Dalam rangka agar supaya makhluknya ini tertib sesuai dengan apa yang dikehendaki. Maka harus ada sekat-sekatnya. Ya seperti yang saya tadi katakan tentang listrik, maka agar supaya aman, tiap rumah dapat cahaya listrik sebagaimana takarannya. Kan ada takarannya. Ada yang 900, ada yang 1.300 dan seterusnya. Kemudian apa? Yang melalui sekat-sekat tadi, dari pembangkit induk, kemudian ke gardu induknya, dari gardu induk dikirim ke gardu-gardu masing-masing daerah, yang masing-masing daerah punya gardu induk masing-masing. Itulah wali kutubnya. Ibaratkan itu wali kutubnya masing-masing daerah. Dari gardu induk di masing-masing kota ini ada gardu-gardu berikutnya yang lebih kecil sampai ke gardu di masing-masing lingkungan, dan dari gardu itulah terkendali tegangan listrik sehingga kalau ada konslet satu tidak mati semua. Kan gitu kan? Tapi kalau yang mati di induknya ya wassalam. Dan nanti ketika Nabi Isa wafat, yang mati itu gardu induknya. Makanya langsung black out semuanya, tidak ada iman di seluruh dunia karena generator induknya yang mati. Jadi para ikhwan rahimakumullah, selanjutnya saya ingin menjelaskan barzah, sekat-sekat garis besar dulu. Nanti kita akan berbicara barzah yang lebih detail lagi. Karena banyak barzah ini kita yang besar-besar dulu. Coba yang dari tadi ini ngerti enggak? Sudah kebayang enggak? Insyaallah. Tapi insyaallah kalau banyak surat Fatihahnya nyambung. Kalau belum tak bisa. Ya, walaupun saya pernah berbicara dengan orang yang ahli baca kitab, tahqiq kalau baca kitab, tapi begitu baca Jawahirul Ma'ani, ya karena dia tidak punya ijazahnya, jadi menerjemahkannya itu ngelantur. Bahkan Jawahirul Ma'ani ini di Bondowoso pernah diberikan kepada seorang habib yang ahli terjemah kitab. Itu muqaddimah saja tidak pernah selesai sampai 6 bulan, sampai terjemahannya banyak. Itu Habib Ja'far yang memberikan ke Habib Hasan. Ya. Jadi beliau diminta menerjemahkan, ternyata dia setelah 6 bulan bilang nyerah. Kenapa? Ternyata setiap beliau mau menerjemahkan, dibaca lagi, merasa kurang, ditambah lagi. Kemudian besoknya mau terjemah lanjut, dibaca lagi, ada yang kurang, tambah lagi. Terus sampai 6 bulan hanya muter-muter bab pendahuluan muqaddimah belum selesai. Itu. Dan itulah Jawahirul Ma'ani di situ. Tapi orang yang diberi ijazah dan banyak surat Fatihahnya, insya Allah
Tidak usah dibaca, sampai duluan ilmu. Isinya sampai. Karena apa? Ya, contohnya teori main bola. Anda baca buku tentang main bola, tapi Anda tidak punya bakat main bola, sampai kayak apa, Anda akan bisa main bola dengan benar. Benar atau tidak? Silakan. Itu. Tapi kalau memang Anda punya bakat, kemudian ada pelatih yang memang profesional pelatih bola, Anda dididik oleh seorang pelatih profesional dan Anda punya bakat untuk itu, dan tiap hari latihan. Jadi latihannya, jadi bahasa selawat ini olahraganya rohani, baca selawat. Itu. Ketika Anda sudah baca selawat, ini seperti latihan rohaninya. Dan untuk menerima perkara-perkara selawat itu, maka dengan sendirinya. Bahkan belum dibaca sudah tahu duluan. Ya, mau kemana itu sudah tahu. Kenapa? Allah sudah berikan ilmu. Ya, tinggal akad dohirnya melalui guru dengan murid. Para ikhwan rahimakumullah. Oleh karena itu kita perlu tahu juga tentang strata, dan ini sudah beberapa kali saya jelaskan. Cuma kan ada yang sudah pernah dengar, ada yang belum pernah dengar. Yang sudah dengar biar mendapatkan tambahan. Karena di antara keutamaan Jawahirul Ma'ani dan Rimah ini, dibaca sekali, kedua kali, dan ketiga kali, itu mesti ada hal yang baru, ya, yang akan terasa oleh kita masing-masing. Kemudian secara garis besar itu martabat wilayah, ya, nubuwah dan wilayah ini, ya, ada 7 lapis. Ya, ada 7 lapis martabat nubuwah dan wilayah. Jadi martabat kenabian dan kewalian ini terkumpul dalam 7 lapis, yang pada masing-masing lapis itu nanti akan dibahas lebih jauh. Kemudian lapisan pertama adalah yang disebut Hadrat Al-Haqiqatul Ahmadiyah. Ya, Hadrat Hakikat Ahmadiyah. Wahiyya fi jawahiril ma'ani ghaibun min ghaibillahi ta'ala. Hakikat Ahmadiyah itu adalah perkara gaib yang secara khusus Allah jaga, ya, perkara super gaib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falam yatla' ahadun ala ma fiha minal ma'arif wal ulum wal asrar wal fuyudat wal tajalliyat wal ahwal aliyah wal ahlakuz zakiyah fama dhaka minha ahadun syai'an wala jami' rusul wal nabiyyin. Ihtassa sallallahu alaihi wasallam wa'adahu bimaqamihi ila anqala fama nala ahadun minha syai'an ihtassa bihi sallallahu alaihi wasallam likamali izziha wa ghayati uluwiha. Jadi Hadrat Hakikat Al-Ahmadiyah ini kegaiban super gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tak seorang pun, ya, dari makhluk Allah yang tahu. Ya, tidak bisa disentuh, tidak bisa dipandang, tidak bisa dirasa oleh siapapun, baik dalam pengetahuan makrifahnya, ilmunya, rahasianya, limpahan rahmatnya, tajalliyatnya, jadi pengetahuan batinnya, ahwal aliyahnya, akhlaknya dan sebagainya. Tidak ada yang mampu mencicipi, ya, walaupun hanya sedikit dari hakikat ini. Dan ini terjadi semua nabi dan rasul, tidak ada yang mencicipi. Ihtassa sallallahu alaihi wasallam, khusus hadrat ini yang tahu hanya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak tahu apa-apa. Jadi ini kondisi keilmuan,
yang amat sangat rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah namanya alam hakikat Ahmadiyah. Saya tambahkan, alam hakikat Ahmadiyah ini disebut juga barzahul akbar. Jadi sekat yang terbesar bainal khaliq wal makhluk. Jadi antara pencipta dengan yang diciptakan, agar supaya tidak ya yang diciptakan ini tetap utuh ya normal, maka Allah kasih sekat, dan sekat ini adalah hakikat Ahmadiyah yang mana hanya Rasulullah yang ada, pribadi Rasulullah yang sebenar-benarnya, yang hakikatnya hanya Allah yang tahu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi tidak ada yang tahu. Ini namanya hijabul akbar bainal khaliq wal. Yang kedua, hakikat ya. Dan ini kenapa kok pahala Al-Fatih lima ughliq kok gede? Ini makna dari Al-Fatih lima ughliq. Awal makhluk yang tidak ada makhluk kecuali satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadikan makhluk pertama oleh Allah dan jadi cikal bakal seluruh makhluk yang ada. Jadi makna batinul batin Al-Fatih lima ughliq ini. Dan tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali Rasulullah. Dan saya hanya sampai di sini boleh jelasinnya. Ya, lebih dari ini dilarang. Kenapa? Oh, saya juga nggak tahu. Ada duplikat saya. Kalau saya jelasin berarti ngejelasin sesuatu yang tidak tahu, berarti bohong. Ya kan sudah dijelaskan, yang tahu hanya Nabi Rasulullah. Nabi aja tidak ada yang tahu. Kalau saya sok tahu gimana? Kecipratan saya. Bukan kecipratan. Kalau saya kecipratan hilang. Jadi ilmu ini bukan. Jadi sampai ya saya suatu saat saya tanya emang ya saya mengaku saya agak usil kalau tanya. Karena saya buat kesempatan. Karena para surafa itu sama saya rada bebas. Jadi ketika guyon ya memang, dan dia ngawalin beliau yang ngawalin. Pada saat itu saya gunakan untuk bertanya yang aneh-aneh itu. Sehingga puncak dari beliau menyatakan, dan juga di antara beliau ini ada yang marah juga. Di antara juga yang marah besar ketika saya bertanya itu Habib Ahmad bin Abdullah Al-Mudhar itu Bondowoso. Karena ketika saya ngaji sama beliau, itu pun ya beliau menjawab setelah orang pulang semua, dan saya diajak ke kamar beliau, bukan di majelisnya. Majelis sudah pulang, orang sudah pulang. Kemudian saya diajak ke kamar dalam dikunci, diajak lagi ke kamar khusus pribadi yang dikunci, baru di situ dia menjawab, itu pun dengan marah-marah. Tapi alhamdulillah dapat ilmu kan gitu. Jadi itu ghaibun min wujubillahi ta'ala yang tidak diketahui oleh para nabi sekalipun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hakikat Ahmadiyah ini adalah barzahul akbar bainal khaliq wal makhluk. Wathani yang kedua hadratul hakikatul Muhammadiyah. Ya, ada hakikat Ahmadiyah, ada hakikat Muhammadiyah. Hakikat Ahmadiyah ini sudah pernah saya jelasin, ada 3 lapis alam. Kemudian setelah itu dikeluarkan ke alam hakikat Muhammadiyah. Disinilah ayat maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Al-Khatmul Anbiya wal Mursalin, itulah hakikat Muhammadiyah batin. Adapun hakikat Ahmadiyah ini adalah hakikat Muhammadiyah batinul batin. Dalam bahasa yang lain dan lebih lugasnya dalam selawat Al-Fatih lima ughliq. Makna Al-Fatih lima ughliq ya seluruh alam semesta ini Al-Fatih lima ughliq. Subhanallah. Terangkum dengan kata itu. Apa hakikat Muhammadiyah?
Faminha kama fi jawahiril ma'ani kullu madarikun nabiyyin wal mursalin, ya, semua yang bisa dicapai, diidrak, dirasakan, dicapai, dicicipi oleh para nabi dan para rasul. Wa jami'il malaikatil muqarrabin, dan juga bisa diketahui, dicicipi oleh para malaikat muqarrabin saja, bukan semua malaikat. Wa jami'il aqtam wasiddiqin, dan oleh semua wali kutub dan siddiqin yang mampu. Wa jami'il auliya wal arifin, dan semua wali dan para ahli makrifah kepada Allah mencicipi ini sesuai dengan kadar martabatnya dan kekuatan batinnya masing-masing. Ila anqala wa kullu ma adrakahu jamil mawjudati minal ulum wal ma'arif wal quyudat wat tajalliyat wat tarqiyat wal ahwal maqamat wal akhlaq innama huwa kullu min faidi haqiqatil muhammadiyah. Ya, intinya semua yang ada dan bisa dirasakan ini adalah limpahan dari Allah yang muaranya, sumbernya dari hakikat Muhammadiyah. Disitulah kita akan baca selawat Jawharatul Kamal. Bagaimana? Allahumma salli wa sallim ala ainir rahmatir rabbani. Ain, sumber rahmat ar-rabbani yang berasal dari Allah Maha Pencipta. Apa itu? Al-Fatihi 5. Seperti apa barangnya? Wal yaqudatil mutahaqqiqah, yang seperti, ya, diibaratkan dengan permata yakut yang asli. Wal yaqudatil mutahaqqiqatil al-haitah, di mana permata yakut ini mencakup, artinya al-haid bimarkazil fuhum wal ma'ani, yang di dalamnya tercakup ilmu zahir dan ilmu batin. Jadi semua ilmu tercakup, sudah diletakkan oleh Allah dalam diri hakikat Muhammadiyah. Jadi dari cahaya ini oleh Allah dijadikan ruh, dan dalam ruh Muhammadiyah itu Allah letakkan semua ilmu, semua yang diperlukan untuk keberadaan alam semesta ini sudah ada di situ. Jadi yang ahlinya jadi macam-macam. Para ahli nulis ini, ya, ahli gigi nulis gigi aja sudah sampai berbuku-buku, jilid-jilid urusan gigi, padahal gigi kayak gini, tapi ketika dipelajari berapa tahun jadi dokter gigi. Urusan gigi. Dokter ahli apa? Ahli THT, telinga, hidung, tenggorokan. Coba berapa tahun ilmu dokter umum baru ke dokter spesialis. Jutaan modal itu. Jantung, berbicara jantung yang hanya segini. Kalau digoreng nggak kenyang. Tapi di situ ada ilmu, rahasia-rahasia yang sangat-sangat macam, sehingga sampai, ya, ahli bedah jantung. Jadi pisaunya khusus bedah jantung. Lah ini sekarang kenapa kok banyak fitnah agama di akhir zaman? Banyak orang membedah ilmu bukan dengan pisau aslinya. Seperti dokter mau bedah jantung pakai pisaunya bedah tulang. Kira-kira gimana jadinya? Nggak beres. Jadi ada ahli fikih yang dibahas tasawuf, ya tidak nyambung. Allah. Ahli fikih bahas tauhid, ya tidak nyambung. Jadi kalau mau bahas tauhid harus datang ke guru tauhid. Itu Ahli. Dan guru tauhid bukan hanya dengan teori, yang sudah, ya, dengan prakteknya dalam kehidupan. Jadi hakikat Muhammadiyah ini adalah semua ilmu macam-macam, ya, itu quyudat, tajalliyat, macam-macam itu yang nanti akan diperlukan oleh seluruh alam semesta, dan itu sudah diletakkan dalam ruh Muhammadiyah, ruhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sudah ada di situ. Dan itulah Allah ciptakan alam namanya hakikat Muhammadiyah batin. Apa itu? Alam arwah. Yang selanjutnya menjadi ruh Muhammad. Dari cahaya menjadi ruh. Orang nganggap yang tercipta jadi dari cahaya hanya malaikat kan gitu kan? Iya. Lah kita ini dari cahaya juga. Lah kan ada ruhnya kan? Ada. Ruh itu jadi cahaya dari cahaya. Lah kenapa kok ada fisik ini? Fisik ini pun juga aslinya dari cahaya. Nanti tak jelasin prosesnya. Tapi cepet dulu. Jadi prosesnya kenapa kok jadi jasad? Kenapa kok jadi tanah, jadi air? Itu ternyata runtut semuanya. Jadi kalau kita pelajari Jawahirul Ma'ani, ketahuan rahasianya semuanya. Cuma kembali lagi kepada manusia tetap ada keterbatasan. Kenapa? Wa utitu minal ilmi illa qalila. Kita diberi dikit aja ilmu itu sudah gede kepala. Masya Allah. Padahal dikit. Cuma di depan orang yang tidak tahu kan gede juga. Kalau di depan yang lebih tahu, ya udah kecil lagi. Ketemu sama Habib Ja'far aja langsung mengkerap. Kemudian yang ketiga, ya, jadi dari hadrat hakikat Muhammadiyah ini adalah al-hatmul anbiya wal mursalin. Ini tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Para nabi, para rasul ngambil ilmu kenabian dan kerasulnya langsung dari lautan ilmunya Rasulullah. Baru setelah itu hadratnya para nabi. Ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam itu ada dalam satu hadrat nubuwah. Itu ya, kerasulan mereka juga ada di situ. Yang selanjutnya di bawah hadratnya Nabi ini hadrat khatmul wilayah al-khas, ya, khatmul wilayah al-Muhammadi. Hadratnya Syekh Tijani di sini. Di mana ilmunya dari para nabi dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Kan dinyatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama ini pewaris para nabi, bukan warasatil nabi tapi warasatil anbiya. Kenapa? Ilmu dan semua pengalaman hidup para nabi itu juga dialami oleh para wali dari walinya Nabi Muhammad SAW. Sampai keramatnya para wali pun juga menyerupai bahkan lebih sempurna dari mujizatnya Nabi. Kok saya bilang lebih sempurna keramatnya umat Nabi Muhammad SAW? Contoh, Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati. Nabi dengan cara memotong seekor sapi betina. Diambil lidahnya, mayat yang masih utuh cuma sudah tidak ada nyawa, kan dengan badan masih utuh tidak ada nyawa, dipukul dengan lidah sapi itu dengan izin Allah. Mayat ini hidup lagi dan memberitahu siapa pembunuhnya. Itu mukjizat Nabi Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan nabi tapi hanya seorang wali, tapi wali dari umat Rasulullah. Ayamnya sudah dipotong. Ayam dipotong, bulunya ditaburkan. Entah diikut air di sungai atau ditanam di tanah, sudah yang jelas tidak ada bulunya. Sudah dirusak badannya. Kemudian dibuang jeroannya. Kalau orang Arab dibuang jeroannya itu, dikasih kucing. Kalau di Indonesia doyan. Jadi kemudian dimakan sudah tinggal tulangnya. Kemudian ada orang tua santrinya marah karena nitipkan anaknya, diletakkan di satu kamar 2 tahun tidak dikasih makan, dikunci doang.
Kira-kira kalau saya dapat titipan anak digituin gimana walaupun Iwan bapaknya? Hah? Bisa masuk Polda. Kan gitu. Syekh Abdul Qadir muridnya 2 tahun dikunci, pintunya tidak dikasih apa-apa, kering ada di kamar. Orang tuanya, lu kok anak saya kayak gini? Marah dia datang ke Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir lagi makan. Ya, tapi seorang aulia al-arif billah, ya, dan dia seorang mursyid. Orang mursyid itu harus tahu dengan yang terbetik di hati orang, tahu apa yang terbetik di hati orang tua muridnya ini. Ketika selesai makan, ya orang tua muridnya ngelihat gimana Syekh Abdul Qadir asik makan, langsung ditepuk aja, "Qum biidznillah." Bangun kamu atas izin Allah. Tidak pakai lidah sapi, tidak pakai langsung bangun kamu atas izin Allah. Bangun ayam hidup lagi dan berbunyi Syekh Abdul Qadir waliullah. Nah, itu menjadi saksi kewaliannya. Itu umatnya Rasulullah kayak situ. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi hadratnya para nabi, kemudian di bawah hadratnya para nabi, ya, yaitu hadratnya khatmul auliya alladzi jami'i ma fatu bi minan dawatil anbiya li'annahu radhiyallahu anhu an nabihi huwa barzahul barzah. Jadi hadratul al-qutbul maktum Syekh ini barzahul barzah. Kalau Rasulullah barzahul akbar. Jadi antara kenabian kemudian dengan kewalian ini harus ada barzahnya. Batas. Ya, barzah kewalian adalah khatmul auliya. Kemudian baru para aulia. Dari para aulia ini pun juga ada 2 serata. Aulia yang ngambil dari hadratnya langsung Syekh Tijani, para murid Tijani. Dan para aulia yang mereka tidak ikut tarekatnya Syekh Tijani, tapi ngambil ilmu wilayah dari Syekh Tijani. Para wali kutub. Dari wali kutub ini punya murid-murid, itulah hadrat para aulia dari muridnya para wali kutub yang jumlahnya semuanya 7 serata itu. Nanti biar dicetak sama Pak Haryadi nanti ya, itu biar digambar lebih enak jelasinnya nanti. Jadi itulah rangkaian martabat wilayah. Jadi ada nubuwah, ada wilayah. Jadi antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk harus ada batas barzahul akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawahnya martabat nubuwah itu adalah juga hijab. Di bawahnya nubuwah adalah al-wilayah juga hijab. Di bawahnya al-wilayah ada al-wilayah al-aqtab, para wali kutub, baru murid-muridnya. Alhamdulillah kita ya sejajar dengan para wali kutub yang langsung ngambil dari al-khatmul auliya al-Muhammadi. Sehingga gara-gara inilah dan diakui oleh Rasulullah tariqah Tijani itu adalah tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita walaupun kayak begini ini ya secara struktural itu berada di atasnya para wali kutub. Dan ini ada di kitab manaqib. Ya, walau kana min akbar min akabiril aqtab walau kana min jumlatil awam. Ini ya, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Ya. Oke, sebelum tanya jawab kita tutup dulu. Moga-moga ini jadi ilmu yang manfaat. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.